Tapi saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada apa ya, eh, para sesepuh, para guru ustazah dari Samara, masih muda. Sesepuh itu konotasinya tua ya. Oke, sedikit grogi karena dikelilingi bidadari-bidadari yang cantik. Masya Allah. Bidadari-bidadari surga nanti insya Allah. Amin ya Allah. Ya. Kita hari ini tentunya mau belajar. Ya. Belajar yang terus ya. Kita akan sampaikan yang dan paling menarik adalah belajar mengenai kesehatan. Ini bukan karena saya seorang dokter. Bukan saya seorang dokter lalu saya mengatakan bahwa kesehatan itu hal yang paling menarik untuk dibicarakan. Namun siapapun yang hadir di sini, kalau ibu ketemu sama kawan nih, tadi ketemu, salaman, pelukan, lalu yang disampaikan apa? Menanyakan apa? Sehat. Artinya bahwa kesehatan itu menarik untuk dibicarakan. Tapi Nabi pun sudah menyampaikan betul. Ada dua nikmat yang dimana manusia sering lalai atasnya. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak lalai karena hari ini kita meluangkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, untuk membicarakan masalah kesehatan. Ya tentunya saya berbicara di depan ibu-ibu semua dan tidak lelah selama 15 tahun terakhir ini menjadi seorang narasumber, speaker, ya, motivator kesehatan. Ini bukan hanya untuk ibu-ibu audien yang saya datangi, tetapi mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri, Bu. Kadang-kadang kalau kita udah di rumah gitu, kumpul-kumpul lupa. Ya. Paling sulit itu nahan apa, Bu? Mulut nih. Ya. Kalau udah ketemu makanan yang digemari gitu, nah lupa ini. Hari ini banyak sekali berita-berita miring, berita-berita hoax, atau berita-berita yang valid yang tentunya saya berusaha untuk meluruskan. Dan tidak lelah sekali lagi saya terus menjadi garda paling depan demi bangsa ini menjadi bangsa yang sehat dan kuat, demi bangsa ini tidak diremehkan oleh bangsa-bangsa lain. Jujur saya sedih. Ya, saya sedih, Ibu. Kenapa sedih? Karena kembali lagi Indonesia dinyatakan oleh WHO menjadi negara dengan rata-rata penduduknya paling pendek di dunia. Jelas masalah stunting sampai hari ini belum selesai. Ya. Gizi buruk masih terus menjadi masalah di bangsa ini. Jadi kan sedih dengarnya, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan penduduknya rata-rata terpendek di dunia. Paling pendek loh, Bu, di dunia loh. Kemarin Vietnam. Ya, sekarang Indonesia. Jadi kita kalah sama Vietnam. Sementara Indonesia sudah merdeka berapa puluh tahun? 70?
79 tahun. Ya. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan IQ rata-rata hanya 78. Itu kan di bawah IQ yang normal gitu loh. Ini yang ngomong WHO masalahnya. Dan berarti valid. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan harapan kehidupan yang juga termasuk paling pendek usianya di dunia. Paling pendek. Paling tinggi harapan kehidupannya negara apa? Jepang. Lagi-lagi ada berita buruk, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan makan daging paling sedikit di dunia. Hanya 10 kg per orang per tahun. Rata-rata orang Indonesia makan daging, terutama daging sapi, daging kambing, itu hanya rata-rata, yang saya maksud dagingnya ini daging sapi ya, daging sapi, itu hanya rata-rata 10 kg per orang per tahun. Kita kalah sama Malaysia yang 70 kg per orang per tahun, kita kalah sama Singapura yang 110 kg per orang per tahun, nggak sampai 10%. Bahkan kita kalah sama orang-orang Eropa yang jelas memang pemakan daging 170 kg per orang per tahun. Kenapa seperti itu? Karena ada doktrin, ada ilmu yang sesat di luar sana, jangan makan daging, nanti kolesterolnya naik. Itu doktrin atau ilmu yang sesat. Kalau daging sapi, daging kambing, penyebab penyempitan pembuluh darah, penyebab stroke, penyebab penyakit jantung koroner, negara Indonesia pasti menjadi negara yang paling sehat di dunia. Karena orangnya jarang makan daging. Tapi kenyataannya, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang paling banyak sakit stroke, sakit jantung koroner, hipertensi, diabetes. Bahkan telur saja disalahin. Banyak pasien saya yang tanya, "Dok, emang boleh makan kuning telur?" Ini kan pertanyaan yang kadang-kadang aneh gitu loh. Allah menciptakan telur, kenapa kita hanya milih putihnya saja, Bu? Kuningnya ya dimakan, ntar kolesterol naik. Ini saya hari ini mau menjelaskan masalah itu. Siap, Bu? Siap untuk belajar? Kata Nabi apa? Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Gitu. Baik, hari ini temanya apa yang menarik? Sehat itu mahal, tapi kalau sakit 1000 kali lebih mahal. Iya. Jangan bilang sehat itu murah, karena kalau yang namanya murah itu pasti disepelein. Ibu kalau punya barang nih, yang murah sama yang mahal, itu yang disayang-sayang yang mana? Yang mahal. Jadi kalau ibu dalam hatinya menyatakan bahwa sehat itu mahal, pasti ibu berjuang untuk mendapatkannya. Tapi kalau murah, nggak perlu kita berjuang untuk mendapatkannya, kan gitu. Saya selalu mengatakan ke pasien saya, sehat itu mahal. Tapi kalau sakit, nggak kehitung, Bu. Makanya Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu bahwa kelalaian manusia atas dua nikmatnya adalah kesehatan dan waktu luang. Sehat itu mahal.
Kita bicara masalah penyakit yang paling menarik itu apa? Yang paling menarik untuk dibicarakan penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, kanker, autoimun. Setiap hari pasien saya ya itu penyakitnya. Ya. Nyeri-nyeri sendi, sakit pinggang. Yang senyum-senyum itu pasti ada keluhan itu. Ya. Tapi sebelum masuk materi saya mau tanya sama Ibu, sama bidadari surga nih. Siapa di sini yang sehat? Tunjuk tangan. Harus positive thinking, harus optimis. Siapa di sini yang tidak sakit? Tuh, tadi katanya sehat saya, tidak sakit saya. Gitu. Ya. Jadi kita bahas sedikit mengenai penyakit hipertensi dan diabetes. Biasanya saya kalau ngisi seminar itu judulnya kenapa penyakit degeneratif sulit disembuhkan? Udah bosen ya. Itu pun sudah sering banyak saya bahas di sosial media. Tapi sekarang lebih spesifik lagi. Khusus buat bidadari Samara ini, saya ingin membicarakan masalah penyakit sejuta umat. Hipertensi dan diabetes. Dikit-dikit kena hipertensi, dikit-dikit kena diabetes. Ya. Kenapa kok penyakit itu hari ini sangat banyak diderita masyarakat Indonesia? Masalahnya di mana gitu? Baik. Kesehatan manusia secara holistik ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kesehatan spiritualnya. Yang kedua adalah kesehatan mentalnya. Dan yang ketiga kesehatan fisiknya. Dan ternyata Bu, kesehatan fisik itu hanya 40%. 60% itu adalah kesehatan spiritual dan mentalnya. Itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi sehat secara holistik. Tolong ini dipahami, saya ngomongnya pelan-pelan. Nah, kapasitas saya sebagai seorang dokter duduk di depan bidadari-bidadari ini ya, itu membicarakan masalah fisik. Kalau bicara spiritual nanti tanya sama Bu Ustazah, teman tanya sama Pak Ustadz. Kalau mental masing-masing. Tapi yang paling penting di sini yang mau saya sampaikan adalah sehat itu harus dimulai dari rasa bahagia. Jadi orang sehat itu syaratnya harus bahagia. Bu, bahagia enggak? Agak sulit kalau saya bilang bidadari yang susah. Bu, gimana nih? Hah? Panjangan. Bu, bahagia enggak? Bahagia. Walaupun di belakang ini utang saya belum lunas. Tapi enggak apa-apa, bahagia dulu yang penting. Syarat sehat itu Nah, pertanyaannya lagi nih. Apa syarat bahagia? Nah, loh, kok dibolak-balik? Syarat sehat itu bahagia. Syarat sehat itu bahagia. Nah, apa syarat bahagia? Ya, jadi syarat bahagia itu bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur,
insya Allah hatinya tenang, menjadi hati yang mutmainah. Setelah itu bahagia. Dengan kondisi apapun kalau kita bersyukur insya Allah bahagia, Bu. Nggak apa-apa punya utang, tapi masih punya suami. Masih ada punya anak. Yang nggak punya suami, masih punya anak. Masih punya tempat tinggal. Masih ada kerjaan. Ya, kalau sudah bersyukur tuh nikmat. Kalau ngejar dunia terus terang nggak habis-habis. Ya, capek. Jadi syarat bahagia tadi apa? Bersyukur. Ya. Baru di situ akan muncul rasa kebahagiaan yang luar biasa. Itu menjadi modal di mana nanti insya Allah kalau ada sakit itu sudah 50% sembuh. Memang nggak mudah terus terang kalau mendengar berita divonis sakit diabetes, divonis sakit hipertensi, apalagi kalau sudah divonis kanker, gagal ginjal, jantung, harus operasi. Nggak mudah, ya. Ada satu pasien saya yang divonis sebelum berobat ke saya, dia berobat ke dokter onkologi. Ibu-ibu divonis kanker payudara stadium 4, bahkan dokter tersebut berani mengatakan umur ibu tinggal 4 bulan. Gimana tuh kalau kita dapat berita seperti itu? Stres langsung. Dia cerita sama saya. Tapi apa yang beliau lakukan, ini saya sangat terinspirasi sama pasien saya. Kadang-kadang saya ada beberapa pasien yang justru menginspirasi saya. Ibu ini mengatakan, alhamdulillah dok, saya disayang sama Allah. Saya dikasih penyakit kanker payudara stadium 4. Ya. Saya menerima penyakit ini dengan ikhlas. Saya menyadari bahwa saya banyak dosa, mudah-mudahan dengan penyakit ini dosa-dosa saya terhapus di dunia. Wih, luar biasa saya mendengarnya. Tidak ada sedikit pun dari matanya dan bahasa tubuhnya kalau ibu ini stres, ibu ini takut. Tapi beliau tetap ikhtiar untuk mencari pengobatan, makanya berobat di klinik saya pada saat itu. Saya berikan masukan, saya memberikan pengobatan, saya memberikan treatment. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup orangnya. Yang katanya 4 bulan meninggal. Likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Jadi selama ini kita berobat ini kadang-kadang nggak tepat. Yang diobati bukan penyebab. Selama ini pengobatan yang kita lakukan itu hanya mengobati akibat, bukan penyebab. Ya.